Halo, selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga rahmat Tuhan beserta kita semua ya. Hari ini Miss Supik mau discuss tentang um, pembelajaran recon biografi ya. Dan di sini tentang bagaimana sih discovery learning dengan praktik Think Perser dan berbantuan Padlet walaupun di tatap muka bisa dilakukan dengan baik. Oke. Nah, tujuan pembelajaran kali ini adalah setelah melalui proses pembelajaran dengan strategi Discopalet, Discovery Learning berbantuan praktik Think Perser dan Padlet, peserta didik mampu menggunakan hasil infografis atau poster atau teks atau mind mapping tentang tema yang mereka ambil sebagai my hero, my inspiration secara individual project, baik itu boleh dengan digital ataupun dengan media cetak dari bahan interview atau diskusi teks recount atau dengan literasi tentang hero bagi siswa dengan benar. Yang kedua, mereka bisa mengungkapkan tentang recount biografi dari kegiatan yang sudah mereka lakukan dan melakukan Think Persa dalam kelompok, kemudian mengungkapkannya baik secara tulis maupun lisan dengan baik. Nah, contoh dari recount text ya, bahwa recount text itu banyak sekali macamnya. Bisa seperti write up of a trip or activity, bisa juga tentang letter, karena kan letter ada peristiwa yang diceritakan, sehingga di situ bisa menjadi account juga. Kemudian biografi juga termasuk salah satu recount text. Non-fiction juga bisa, kemudian ensiklopedia juga bisa, karena kan runtut gitu ya, urutan-urutan. Dan newspaper report kan peristiwanya juga bisa dari kurun waktu tertentu sampai dengan endingnya, ceritanya bagaimana, dibentuk dengan informal, itu menjadi recount text juga. Nah, dari yang jurnal juga bisa menjadi recount text, dari magazine article or newspaper article juga bisa sebagai recount text. Nah, di sini kita fokusnya di recount biografi ya. Dan di recount biografi yang dicontohkan di sini, contohnya adalah The Early Life of Barack Obama. Nah, coba kita perhatikan bersama ya. Di introduction itu adalah awalan bagaimana kita tahu tentang recount text ya. Dan ini contoh yang ditampilkan sama Miss Supik adalah contoh dari recount biografi tapi berbentuk teks ya. Nanti kalian boleh membuatnya dalam bentuk teks, boleh juga dalam bentuk mind mapping, boleh juga dalam bentuk infografis, article, ataupun uh, poster ya, itu tergantung Anda minatnya di mana, karena kurikulum merdeka itu adalah pembelajaran berdiferensiasi dan otomatically adalah berpihak pada siswa ya. Oke, introduction di sini diisi dengan Barack Obama was born on August 4, 1961. Oke, kemudian bercerita sampai automobile accident in 1982. Baru a series of event-nya. Jadi ini awalan pertamanya Barack Obama from the born, dari lahir sampai dengan peristiwa yang mungkin akan diceritakan di introduction. Kemudian a series of events. Ini di teks ini, after the divorce, Obama's mother then married an Indonesian, Lolo Suntoro. The family then moved to stepfather's home country in 1967. Obama attended local schools in Jakarta. Nah, Obama pernah loh bersekolah di Jakarta ya di tahun 67. Kemudian event berikutnya di tahun 71 sampai dengan di sini closing ya, ditutup dengan Obama entered Harvard Law School in late 1988. He was selected as an editor and law review based on his grade and writing competition. Tuh ya, menulis itu penting loh biar kalian bisa menjadi seseorang yang punya prinsip sendiri dan benar-benar bisa knowing your own potential.
And then ditutup dengan in magnum cum laude from Harvard in 1989. Nah, ini contoh jika dalam bentuk teks ya. Nah, nanti kalian silahkan untuk membuatnya nanti dalam bentuk terserah Anda mau pilih sebagai teksnya atau infografis ataupun juga bisa dengan um, poster, mind mapping, artikel juga bisa. Nah, bagaimana sih stepnya? Nah, nanti kan flip classroom-nya sudah diberikan ya. Oleh karenanya, Anda bisa klik di YouTube-nya. Kemudian, yesterday you learned about the material of flip classroom. For today's lesson about your infographic products or others ya. Oke, nah di sini nanti dalam kelompoknya tuh punya tugas masing-masing. Ada yang sebagai moderator, ada yang sebagai sekretaris dan presenter, ada yang sebagai problem solver dan juga presenter, dan juga questioner dan presenter. Oke, bagaimana untuk mempraktekannya itu bisa cek di link YouTube saya tentang bagaimana presentasi berbahasa Inggris gitu ya. Oke, then after that, step berikutnya adalah stimulation, yaitu nonton videonya dulu dong ya di YouTube di Upix channel dong ya. Upix Note channel. Okay. So yesterday you have learned about the product of your friends, kemudian write down your question and post it on the whiteboard ya. Jadi nanti kita pakai post-it ya. Terus kemudian beberapa pertanyaan bisa di-post-it dulu, kemudian semuanya bekerja sama. Oke, what else? Problem statement. Nah, dari think activity ini setelah diposted bisa dengan pertanyaan how's the hard life of, tergantung di situ hero-nya siapa. How she handle something. Jadi problem solver bisa di anulir di sini ya. What makes you interested on the hero for your inspiration, and then mention the values after did you your project ya. And what are the values of your hero. Jadi ini benar-benar melakukan literasi, kemudian murid juga memahami betul apa yang sudah dilakukan. Nah, setelah itu data collection. Dan data processing di sini, data collectionnya fill the sticky note and post it. Kemudian siswa disiapkan jurnalnya, jurnal data collectionnya. Kemudian di situ semuanya membuat data collectionnya. Kemudian didiskusikan di kelompok, baru membuat rangkumannya. Apalagi nih kegiatan siswa? Ya, di sini saatnya verification time. Dan tetap di kelas bahasa Inggris harus bisa disepakati mereka harus ngapain sehingga mereka benar-benar tahu karakter yang akan di build up di sini itu apa saja, membangun karakter terutama karena kurikulum merdeka ya profil pelajar Pancasila ya, kreatifnya ada, kritisnya ada, inovasinya ada, kolaborasi atau kerjasama gotong royongnya ada, kemudian yang jelas beriman dan bertakwa ya. Kalau kalian menghargai orang lain berarti itu jelas bahwa Anda melakukan profil pelajar Pancasila dong ya. Oke, nah personal skills yang Anda bisa dapatkan dalam kegiatan ini adalah to know well ya, bahwa kamu akan tahu apa saja sih di sini Anda ada critical thinking-nya dapat, kolaborasinya dapat, communication dengan praktek presentasi dapat, creativity adalah ketika Anda projecting, melakukan think person and then you summarizing. Okay, well. Nah, apa itu personal skill-nya? So, di sini bisa ditanyakan pada diri masing-masing sebagai self-reflective ya. Kenapa refleksi itu penting bagi diri sendiri? Ya, karena dengan kita refleksi, kita tahu betul apa sih kekuatan kita, apa kelemahan kita, kemudian kita jadi bisa berpikir beyond the thinking. Kita menjadi growth mindset bahwa um, are you is responsible? Atau misalnya, did I responsible? Do I good at creativity? Or do I adaptable? Are you a good learner? Sudah senang belajar belum? Saya sudah
tertarik belum untuk belajar? Are you good listener ketika ada presentasi? Are you really active listening or not? Okay. Kemudian do you pay attention to detail in this activity? Are you a good speaker? Nah, di sini jadi tahu apa sih yang harus saya tingkatkan lagi, apakah verbal skill-nya atau non-verbalnya. Karena dalam speaking skill juga dibutuhkan antara gesture tubuh, eye contact yang bagus, sehingga semuanya bisa terangkum ketika Anda benar-benar melakukan proses kegiatan presenting dan juga tentang collaborating with your groups when you discussing about the resume by after you doing thing per share. Oke, kemudian setelah itu selalu dong dalam pembelajaran pasti Anda akan membuat kesimpulan ya. Nah, setelah kesimpulan baru reflektif yang tadi nyambung nggak dengan materinya. Oke, so let's reflect ya. Reflektifnya nanti silakan Bapak Ibu guru bisa membuatnya di Padlet boleh, dengan jurnal boleh, dengan catatan yang mungkin dengan Jamboard boleh ya, karena sekarang kan guru juga harus melek digital gitu ya. Nah, ini saya ada quotes dari Buya Hamka bagus sekali. Tugas kita bukanlah untuk berhasil. Tugas kita adalah untuk mencoba. Karena di dalam mencoba, itulah kita menemukan dan belajar membangun kesempatan untuk berhasil. Wah, keren banget ya. Oke, Bapak Ibu guru bisa diterapkan ini di kelas ya. Kemudian ini stepnya gampang banget dilakukan oleh siswa. Kita hanya sebagai fasilitator dan jelas ini berdiferensiasi dan berpihak pada siswa sesuai dengan kurikulum Merdeka ya. Nah, di sini nanti refleksinya, how do you feel about today's learning? Are you happy or not? Dan beberapa pertanyaan bisa Bapak Ibu upload di Jamboardnya mungkin, atau di Padlet, atau bisa saja mungkin Bapak membuat link form juga tidak masalah. Nah, ini sumber belajar yang saya pakai. Baiklah Bapak Ibu guru yang baik dan hebat semuanya. Insya Allah untuk materi ini step-stepnya bisa Bapak Ibu adaptasi untuk kelas Bapak Ibu untuk materi recount text, dan ini sangat bisa bermanfaat dan benar-benar bisa melatih forsis yang untuk siswa sesuai dengan roh kurikulum Merdeka dan semuanya bisa menjadi sesuatu yang bermakna bagi mereka menemukan potensi terbaik siswanya. Terima kasih untuk melihat atau menonton channel YouTube saya. Jangan lupa like and subscribe. Thank you.